Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refki Nova Saputra, NIM 200.012.126, kelas akuntansi B, prodi akuntansi. Di sini saya akan memenuhi tugas komunikasi bisnis, yaitu meresensi buku. Dan buku yang akan saya resensi saat ini yaitu buku yang berjudul Biografi Singkat Insinyur Soekarno tahun 1901 sampai 1970. Buku ini diterbitkan oleh Garasi yang beralamat di Jalan Anggrek nomor 126 Sambilegi, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Yang pertama yaitu riwayat hidup Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno sendiri lahir di Lawang Seketeng, Surabaya, Jawa Timur pada 6 Juni 1901. Insinyur Soekarno ini memiliki beberapa nama julukan di negara barat, yaitu Ahmad Soekarno. Hal tersebut terjadi karena beliaulah orang pertama yang berkunjung ke Amerika Serikat atau US. Insinyur Soekarno ini lahir dari seorang ayah yang bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo, yaitu seorang guru kelahiran Probolinggo, Jawa Timur, dan ibu beliau adalah Ida Ayu Nyoman Rai yang terlahir serta merupakan kerabat seorang bangsawan di Singaharja, Bali. Insinyur Soekarno lahir pada abad ke-20 ketika kolonialisme imperialisme Belanda memulai pembaruan politik etis di Hindia Belanda. Insinyur Soekarno berkuliah di Teknis Hock School atau saat ini ITB di Bandung dan tamat pada tahun 1925. Kemudian setamatnya beliau dari ITB, Insinyur Soekarno kemudian bergabung di PNI atau Partai Nasional Indonesia. Insinyur Soekarno juga yang membentuk PNI ini sendiri. Kemudian Insinyur Soekarno juga mempelopori pembentukan PPKI atau Permufakatan Partai-Partai Politik Indonesia. Dan juga Insinyur Soekarno berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, diantaranya yaitu mengikuti PNI, PSII, Budi Utomo Pasundan, Sumatranen Bon, dan kaum Betawi. Kemudian masa pergerakan nasional. Aktivitas Soekarno di PNI menyebabkan ditangkapnya Belanda pada tahun 1929 dan memunculkan pledoinya yang fenomenal, yaitu Indonesia Menggugat. Lalu Insinyur Soekarno dibebaskan pada 31 Desember 1931. Pada Juli 1932, Insinyur Soekarno bergabung di Partindo, pecahan dari PNI. Namun, Insinyur Soekarno pada tahun 1933 ditangkap dan diasingkan ke Ende Flores. Soekarno baru kembali bebas dari masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Kemudian pada tahun 1931 kepemimpinan Soekarno digantikan oleh Mr. Sartono dan Insinyur Soekarno lebih memilih bergabung di Partindo. Kemudian selanjutnya yaitu masa penjajahan Jepang. Pada tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo mengundang Soekarno, Hatta, dan Ki Bagus Hadi Kusumo ke Jepang dan diterima langsung oleh Kaisar Hirohito. Karena hal itu, pengakuan Kaisar Jepang menganggap bahwa ketiga tokoh tersebut merupakan saudara sendiri. Dalam acara The Imperial Diet ke-85 di Tokyo tanggal 7 September 1944, PM Jepang Kunaiki Koiso mengumumkan janji
Kekaisaran Jepang, yaitu untuk memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Kemudian karena hal tersebut, pemerintahan Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang itu disebut dengan Dokuritsu Junbi Tosakai. BPUPKI ini berjumlah 66 orang. Kemudian dalam perkembangannya BPUPKI ini menghasilkan Pancasila, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato Insinyur Soekarno. Kemudian BPUPKI ini juga melahirkan Piagam Jakarta pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 11 Juli. Kemudian selanjutnya yaitu dalam penjajahan Jepang ini juga, karena melihat beberapa konflik yang terjadi, sehingganya menghasilkan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Kemudian setelah konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Soekarno dan seluruh jajarannya kembali ke Jakarta. Selanjutnya yaitu masa kemerdekaan. Fase pertama pemerintahan Soekarno tahun 1945 sampai 1959 mewarnai semangat revolusioner serta dipenuhi kemelut politik dan keamanan. Kemudian dalam masa pemimpinan yang pertama, Insinyur Soekarno yaitu melahirkan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Hal ini karena melihat kekhawatiran masalah ketimpangan dan konflik sebagai eksis dari penjajahan negara-negara barat, serta kekhawatiran munculnya perang nuklir, juga ketidakadilan badan internasional dalam memecahkan konflik internasional. Dalam hal tersebut menghasilkan Dasar Sila Bandung serta mendorong lahirnya gerakan non-blok. Kemudian selanjutnya yaitu fase kepemimpinan kedua Insinyur Soekarno antara tahun 1959 sampai 1967. Soekarno pada fase pemimpinan yang kedua menerapkan demokrasi terpimpin. Pada tahun 1963, Indonesia berhasil membebaskan Irian Barat dari cengkraman Belanda. Saat itu menjadi Panglima Komando Mandala atau pembebasan Irian Jaya adalah Maijen Soeharto. Kemudian pada tahun 1964 sampai 1965, Soekarno kembali menggelorakan semangat revolusioner bangsanya dalam peperangan atau konfrontasi melawan Federasi Malaysia. Kemudian dalam pemerintahan Insinyur Soekarno telah membangun beberapa gedung, yaitu Gedung MPR, DPR, Tugu Monas, dan Masjid Agung Istiqlal yang kemudian dirampungkan dalam era pemerintahan Presiden Soeharto. Selanjutnya yaitu Insinyur Soekarno sendiri memiliki 9 istri dengan putra-putri Insinyur Soekarno berjumlah 8 orang. Yang selanjutnya yaitu pemikiran-pemikiran Insinyur Soekarno. Yang pertama yaitu spiritualis. Yang kedua nasionalisme dan demokrasi. Selanjutnya yaitu berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Selanjutnya anti kolonialisme, anti elitisme, persatuan nasional, kemudian Pancasila. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa peristiwa-peristiwa penting, yaitu yang pertama peristiwa Rengas Dengklok, peristiwa kemerdekaan 17 Agustus 1945,
pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI, Konferensi Meja Bundar, peristiwa 17 Oktober 1952, Konferensi Asia Afrika tahun 1955, pecahnya Dui Tunggal, peristiwa Cikini pada tahun 1957. Kemudian lahirnya Dekrit Presiden pada tahun 1959. Selanjutnya yaitu konfrontasi dengan Malaysia, lahirnya G30 SPKI, munculnya Super Semar, kemudian beliau wafat. Kemudian terdapat beberapa pribadi Insinyur Soekarno yang bisa kita teladani, yaitu yang pertama sosok idealis, yang kedua pecinta seni, sikap yang otoriter, kemudian arsitek yang handal, dan juga pecinta perempuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dari apa yang saya sampaikan terdapat beberapa hal yang dapat kita tiru dari sejarah-sejarah yang telah dibuat oleh Insinyur Soekarno. Semoga menjadi teladan bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.